Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Terakhir pembahasan kita sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 173. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang di akhir umatku orang-orang yang berbicara kepada kalian dengan apa-apa, dengan hal-hal yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian dengar sebelumnya. Artinya mereka benar-benar membawa hal yang baru, belum pernah ada sebelumnya, ya. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Dan seperti ini sungguh terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya belum lama ini beredar ya potongan video yang menjelaskan perkataan seorang dai ketika Anda ditanya di mana Allah? Apa jawabannya? Kata dai itu, jawabannya adalah salahkan pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah salahkan pertanyaannya. Ini beneran baru ya. Benar-benar baru ini, ya. Masih fresh ya. Benar-benar belum pernah ada kayak begini nih, ya. Salahkan pertanyaannya. Ya. Sampai sini dulu saja sebenarnya sudah terlihat kekeliruan orang ini. Karena yang bertanya seperti ini bukan kita. Pertama kali bukan kita, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana saat itu Muawiyah sebagai majikannya ingin memerdekakannya. Tapi kata Nabi, tahan dulu sebentar. Kemudian oleh Nabi diuji, di mana Allah? Yang nanya berarti pertama kali bukan kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fis sama. Si budak perempuan itu mengatakan Allah ada di langit. Qala man ana. Nabi bertanya lagi, siapa saya? Budak wanita itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Setelah mendapatkan dua jawaban ini, Nabi bersabda kepada majikannya, kepada tuannya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan ia, silahkan merdekakan ia, karena sesungguhnya budak wanitamu ini adalah seorang perempuan yang beriman kepada Allah. Pertanyaannya, jawaban si budak wanita itu benar apa salah? Benar. Benar, karena oleh Nabi SAW tidak diingkari. Seandainya salah, pasti diingkari oleh Nabi SAW. Kemudian dikoreksi, yang benar itu begini misalnya. Tapi nyatanya jawaban budak wanita itu diterima oleh Nabi SAW, diiyakan. Bahkan Nabi berkata kepada majikannya, kepada tuannya untuk memerdekakan budak wanita itu. Jawabannya benar. Jawabannya benar berarti pertanyaannya juga benar, ya. Adapun kita cuma
copy paste aja ya apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan hal yang benar-benar baru ya. Ada seorang dai mengarahkan jamaahnya ya atau murid-muridnya, kalau Anda ditanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya salahkan pertanyaannya. Hal yang sebenarnya sangat mengagetkan itu ya. Seandainya dia menjawab jawabannya Allah tidak bertempat, Allah pokoknya yang biasa-biasa disampaikan itulah intinya ya, nggak hafal lah ya. Itu ya nggak kaget lah. Yang bikin kaget itu ketika dai ini mengatakan salahkan pertanyaannya. Subhanallah, yang pertama nanya dengan pertanyaannya itu adalah Rasulullah SAW. Nah, maka di sini Nabi SAW mengatakan ya, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian terhadap mereka ya. Nah, pembahasan tentang bid'ah ini memang pembahasan yang sangat sensitif sekali, terutama di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di negeri kita, di mana pembahasan seperti ini benar-benar akan membuat orang kadang merasa risih, alergi, dan anti. Dia merasa ketika kita sedang membahas sikap kita terhadap ahlul bid'ah atau bahayanya bid'ah, dia merasa kita sedang memvonis bahwa dia adalah seorang ahli bid'ah yang pasti masuk neraka, padahal tidak sama sekali. Jangankan memvonis dia pasti masuk neraka, memvonis dia dengan sebutan ahlu bid'ah aja itu bukan perkara yang gampang ya. Kita tidak bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis itu, karena boleh jadi seseorang melakukan kebid'ahan tetapi tidak bisa disebut sebagai ahli bid'ah, disebabkan faktor-faktor yang membuat dia memang tidak bisa disebut sebagai ahlul bid'ah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah berkata, laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaih. Tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah alias melakukannya, tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah alias melakukannya itu langsung bisa divonis sebagai ahlul bid'ah. Enggak sesederhana itu ya, enggak segampang itu, enggak semudah itu. Sama seperti contoh mudahnya, mengambil sendal milik orang lain adalah tindakan pencurian, kan seperti itu secara umum. Tetapi ketika ada orang yang mengambil sendal orang lain, apakah bisa divonis sebagai pencuri? Langsung divonis? Kan belum tentu. Bisa jadi dia ngambil sendal orang lain itu karena salah kira, dia pikir itu sendal milik dia, dipakailah sampai rumah baru nyadar kok enak ya. Wah, kayaknya ada yang beda ini ya. Oh, ternyata bukan sendal saya ya. Ini kan dia nggak bisa divonis sebagai pencuri karena salah paham. Seperti itu juga halnya orang yang melakukan kebid'ahan ya. Boleh jadi dia melakukan kebid'ahan karena faktor-faktor yang membuat dia tidak bisa disebut sebagai ahlul bid'ah. Misalnya karena ketidakpahamannya ya, karena dikelabui oleh dai-dai yang memang sengaja menyesatkan umat. Ada memang dai-dai yang seperti itu ya, menyesatkan umat, mendakwahkan umat bukan untuk mengikuti ajaran Nabi SAW, tapi untuk mengikuti dirinya, mengkultuskan dirinya ya. Ada dai-dai yang seperti itu. Nah, masyarakat seperti itu sejatinya hanyalah korban ya, sejatinya hanyalah korban. Maka hal semacam ini perlu kita sampaikan dengan ketenangan dan kehati-hatian ya, agar tidak bertambah yang salah paham, agar tidak semakin banyak yang salah paham, dikiranya kita sedang membid'ah-bid'ahkan mereka secara personal, kemudian juga berikutnya dikiranya kita sedang meneraka-nerakakan mereka. Tidak sama sekali, wal'iyadzubillah ya. Manhaj Ahlus Sunnah sangat jauh daripada memvonis orang lain dengan neraka secara ta'yin, secara personal, kecuali jika ada dalil yang menyatakannya. Seperti misalnya Abu Lahab itu udah jelas
Kalau Abu Lahab kita pastikan secara personal bahwa dia pasti masuk neraka. Abu Lahab ya, yang di dalam ayat ya, tabbat yada abi lahabiu wa tab ya. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang Abu Jahal ya. Salah pakai dalil ya. Salah menempatkan dalil. Bacanya salah pula ya. Tabbat yaba lagi ya. Bukan tabbat yada tapi tabbat yaba ya. Tapi subhanallah pengikutnya ya banyak ya, pengikutnya ya banyak. Itulah pentingnya kita terus belajar agar kita tidak jadi korban ya. Kalau boleh dikatakan mal dakwah itu. Orang-orang yang tidak berkompeten untuk dakwah tapi terjun ke dunia dakwah ya. Nah, kemudian penjelasan tentang keharusan menjauhi ahlul bid'ah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki atau mengganti pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Allah juga berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk-duduk bersama pengikut hawa nafsu, karena duduk-duduk dengan mereka akan menyebabkan sakitnya hatimu. Di sini memang tidak disebutkan secara mendetail, secara spesifik sebutan ahlul bid'ah atau mubtadi', tidak. Akan tetapi kriterianya, karakteristiknya sama, yaitu sama-sama mengedepankan hawa dibandingkan mengedepankan nas syar'i atau dalil ya. Dan ini bisa kita jumpai di banyak sekali ceramah-ceramah mereka. Mereka mengatakan mustahil ini secara akal, padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di dalam Al-Qur'an. Mustahil ini secara akal, lagi-lagi secara akal, lagi-lagi secara akal. Padahal Nabi SAW sendiri yang menetapkannya. Ini kalau bukan memperturutkan hawa nafsu, apa namanya? Ya, ini jelas memperturutkan hawa nafsu. Maka sangat berbahaya karena pasti akan menular. Ya, terlebih kita-kita yang masih lemah ilmu. Makanya hal-hal yang bersifat syubhat oleh para ulama itu sangat diperingatkan, jangan didekati ya. Fa innal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah. Sesungguhnya hati kita itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar ya. Maka jangan sok-sokan ya, sudah mantap dalam manhajnya kemudian memberanikan diri mendengar ceramah-ceramah dai-dai yang tidak berada di atas manhaj salaf ya. Begitu mendengar mulai bingung, kemasukan syubhat benaknya, kepalanya udah bingung, sharing dia ke temennya, ngajak-ngajak orang ikut bingung ya. Sama-sama bingung akhirnya. Udah bingung akhirnya konsul sama ustadznya ya. Ustadznya dibikin bingung, ini gimana nih orang ini ya.
Bingung dia yang bikin bingung ustaznya sekarang yang harus menyelesaikan, ya. Gara-gara dia sendiri, ya. Maka nggak usah sok-sokan lah, sudah yakin betul bahwa saya sudah kuat ya untuk menghalau segala macam syubhat, ya. Kemudian memberanikan diri, akhirnya malah terbawa syubhat itu, ya. Akhirnya malah terbawa syubhat itu. Hal penting lainnya yang juga perlu kita fahami adalah definisi bid'ah itu sesungguhnya apa, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa di antara definisi terbaik, ya, yang mendefinisikan apa itu bid'ah sebagaimana definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mendefinisikan bid'ah dengan tariqatun fid dini mukhtara'atun, cara beragama yang diada-adakan, ya, cara beragama yang diada-adakan. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Tudahi asy-syariah, menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Tujuan dari melakukan hal itu adalah sebagai bentuk kesungguhan. Tujuan dari melakukan hal itu adalah sebagai bentuk kesungguhan, sebagai bentuk totalitas di dalam mengibadahi Allah, ya. Cara beragama yang diada-adakan menyerupai syariat, dilakukannya hal tersebut tujuannya atau bertujuan untuk sungguh-sungguh atau totalitas di dalam beribadah kepada Allah. Jadi setidaknya bisa kita bagi, ya, tiga unsur definisi ini. Unsur pertamanya cara beragama, ya. Unsur keduanya diada-adakan. 4 berarti, ya. Yang pertama cara beragama. Artinya kalau satu hal yang diada-adakan itu bukan cara beragama, berarti tidak masuk dalam definisi bid'ah, ya. Cara menggunakan kamera, ya. Kalau dulu harus dipencet-pencet langsung, sekarang barangkali bisa lewat HP-nya, ya. Itu kan cara baru berarti. Nah, ini nggak masuk dalam definisi bid'ah karena bukan cara beragama, tapi cara menggunakan kamera ini, ya. Diada-adakan. Artinya kalau tidak diada-adakan alias ada dasarnya di dalam syariat, entah di dalam Al-Quran, entah di dalam As-Sunnah, maka itu tidak termasuk bid'ah, ya. Kemudian unsur yang ketiganya tudahis syariah, menyerupai syariat. Artinya orang awam akan mengira bahwa perbuatan itu adalah bagian daripada agama, padahal itu bukan bagian daripada agama, ya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah misalnya, ya. Mereka berdoa di sisi makamnya Husain radhiyallahu anhu, seandainya benar itu makam beliau, ya. Orang yang awam, orang yang enggak punya ilmu, ya, atau bahkan juga orang-orang kufar mengira bahwa itu orang sedang melaksanakan ajaran Islam, padahal bukan ajaran Islam, ya. Meratapi kematiannya sahabat yang mulia Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, itu juga unsur yang ketiga, ada keserupaan dengan syariat. Artinya sangat identik dengan syariat. Dikiranya orang itu syariat, ya, padahal bukan syariat. Dikiranya orang itu ajaran agama, padahal bukan ajaran agama. Kemudian yang keempat nih, tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk totalitas di dalam beribadah. Dan memang, ya, misalnya mereka-mereka yang memperingati kematiannya atau wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu kan pengennya semakin total dalam mengibadahi Allah sampai menyakiti dirinya sendiri, ya, sampai menyakiti dirinya sendiri. Itu kan mubalaghah fit ta'abbud, ya, sungguh-sungguh dan totalitas dalam penghambaan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsurnya ada 4, ya. Yang pertama tadi cara beragama,
yang kedua diada-adakan, yang ketiga ada keserupaan dengan syariat. Artinya orang awam yang enggak berilmu akan mengira bahwa kegiatan itu adalah bagian daripada agama, bahwa ritual itu adalah bagian daripada agama, ya. Kemudian yang keempatnya, tujuan utama melakukan hal tersebut adalah untuk totalitas di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dianggap sebagai ibadah tersendiri, ya, bukan hanya sebatas sarana. Dan kalau kita perhatikan, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah semuanya terpenuhi keempat unsur ini, ya, keempat unsur ini. Nah, ini definisi kebid'ahan. Jadi kalau cara yang diada-adakan itu bukan dalam agama alias perkara-perkara dunia, nggak masalah, ya. Hanya sebatas perantara saja, hanya sebatas sarana saja, hanya sebatas fasilitas saja, itu tidak dilarang karena itu perkara dunia. Kemudian juga para ulama menjelaskan di antara kaedah, ya, suatu hal disebut sebagai kebid'ahan, kullu amalin lam ya'malhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudil muqtadhi lahu wa adamil mani' min fi'lihi fa fi'luhu ba'da dzalika bid'atun. Setiap amalan, kalau dibilang amalan itu ya berarti amal ibadah begitu, ya, bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar kegiatan, bukan, tapi amalan itu maksudnya ibadah atau ritual begitu. Setiap amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ma'a wujudil muqtadhi lahu, padahal ada al-muqtadhi lahu, faktor pendorongnya, faktor untuk melakukannya, padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya. Wa adamil mani' min fi'lihi, dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Saya ulangi, setiap amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya. Padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya. Wa adamil mani'i min fi'lihi, dan padahal begitu, padahal tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Fa fi'luhu ba'da dzalika bid'atun, maka melakukannya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan bid'ah. Wa hadza yukhriju salatat tarawih wa jam'al qur'ani minal bid'ah. Definisi ini, ya, mengeluarkan salat tarawih dan pembukuan Al-Quran dari perbuatan kebid'ahan. Sebagian orang kan mengatakan salat tarawih berjamaah termasuk perbuatan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dilakukan selama 3 hari saja, 3 malam saja. Atau yang lain yang mungkin lebih banyak dijadikan contoh adalah pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan kalau memang sebuah perkara tidak dilakukan oleh Nabi disebut sebagai bid'ah, berarti pembukuan Al-Quran juga bid'ah. Karena apa? Karena tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya definisi ini, ya, pembukuan Al-Quran tidak jadi atau tidak bisa disebut sebagai kebid'ahan. Ada penjelasannya sebentar. Kenapa? Pertama, salat tarawih dulu. Lianna salat tarawih lam yastamirra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'liha jama'atan liwujudil mani' wa huwa al-khawfu min an tufrada. Kenapa salat tarawih tidak dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat tarawih itu secara berjamaah. Berjamaah, poinnya di berjamaahnya, ya. Salat tarawih secara berjamaah. Nah, ulangi, kenapa salat tarawih secara berjamaah tidak dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah padahal Nabi tidak melakukan salat tarawih secara berjamaah?
Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkannya secara berjamaah karena ada faktor penghalangnya. Apa faktor penghalang itu? Sabda Nabi sendiri yang menjelaskannya. Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau salat tarawih ini kulaksanakan secara berjamaah terus menerus, nanti hukumnya jadi wajib. Ya, maka nggak jadi dilakukan oleh Nabi SAW secara berjamaah terus menerus. Yang kemudian Nabi SAW wafat, ya, di masa Abu Bakar belum dihidupkan lagi salat tarawih secara berjamaah, baru mulai dihidupkan lagi di masanya Umar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, ya, sebaik-baik kebid'ahan adalah salat tarawih secara berjamaah ini. Kenapa Umar berani melakukannya? Karena pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dalam 3 hari, ya. Kemudian kenapa Umar berani melakukannya dan dilakukan secara kontinu? Karena sudah nggak mungkin akan ada hukum yang datang berupa diwajibkannya sholat tarawih secara berjamaah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, berarti pensyariatan sudah selesai, ya. Jadi sholat tarawih tidak bisa disebut sebagai perbuatan bid'ah. Sholat tarawih secara berjamaah, ini kata-kata berjamaahnya ketinggalan terus nih. Sholat tarawih secara berjamaah tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Karena walaupun Nabi SAW tidak melakukannya, karena adanya faktor penghalang. Faktor penghalang itu yang tadi Nabi katakan, khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau ku lakukan secara berjamaah terus menerus bersama kalian, nanti hukumnya jadi wajib. Ya, hukumnya jadi wajib. Nah, jadi sholat tarawih berjamaah tidak bisa disebut sebagai bid'ah, ya, karena adanya penghalang. Bagaimana dengan pembukuan Al-Quran? Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu, di mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Li'adami wujudil muqtadi lidzalik. Kenapa Nabi tidak melakukannya? Karena belum ada faktor pendorong yang membuat Nabi harus melakukannya, ya. Falamma kathuran nas, namun ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak, wattasa'atil futuhat, penaklukan negeri-negeri di bawah kekuasaan kaum muslimin pun juga bertambah, wa khafas sahabatu min dukhulil ujmah, dan sahabat khawatir adanya terjadinya percampuran antara Arab dengan non-Arab, jama'ul Quran, barulah Quran itu dibukukan, ya. Wabil khusus pasca wafatnya, gugurnya para penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah, ya, dalam perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Di sana banyak gugur sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Maka Umar mengkhawatirkan ini kalau tidak kita bukukan, tidak kita salin, sementara penghafal Al-Quran banyak yang gugur sebagai syahid dalam perang tersebut, saya khawatir Al-Quran ini akan hilang. Ditambah lagi jumlah kaum muslimin semakin banyak, yang Arab dan non-Arab, terjadi percampuran antara Arab dan non-Arab. Maka Umar mengusulkan terus-menerus kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Awal mulanya Abu Bakar tidak menyetujuinya, namun pada akhirnya Abu Bakar menyetujui usulan dari Umar tersebut, ya. Nah, jadi pembukuan Al-Quran tidak bisa disebut sebagai bid'ah karena di zaman Nabi belum ada faktor pendorongnya, ya. Para penghafal Al-Quran masih banyak, jumlah kaum muslimin ya masih segitu-segitu aja, masih berkumpul di satu wilayah yang sama, ya. Tidak sebagaimana yang terjadi di masa-masa yang berikutnya ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak, ditambah juga tadi gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran. Itu kan berarti faktor pendorong itu, ya, faktor pendorong, ya. Ditambah lagi dua hal tentang ini, sholat tarawih secara berjamaah, kemudian pembukaan Al-Quran tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Karena apa? Karena yang melakukan kedua hal ini dua-duanya sama-sama seorang Khalifah Ar-Rasyid, ya. Khalifah Ar-Rasyidin ada berapa? Khulafah Ar-Rasyidin ada 4. Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali. Apa pesan Nabi buat kita berkenaan dengan 4 orang ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk ini. Artinya kalau hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, misalnya memang di zaman Nabi nggak pernah dilakukan dan belum dilakukan, misalnya ada tuntutan, tapi nggak apa-apa untuk kita lakukan. Karena apa? Karena yang melakukannya adalah Abu Bakar. Sementara Nabi berpesan, ikuti sunnahku, ikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin yang nomor 1 Abu Bakar. Ya. Kemudian yang kedua tentang sholat tarawih secara berjamaah. Misalnya Nabi SAW nggak pernah lakukan sama sekali. Nggak 1 bulan full, nggak 3 hari juga. Misalnya sama sekali. Nggak pernah. Kemudian dilakukan oleh Umar. Umar mengeluarkan kebijakan sholat tarawih secara berjamaah. Sama sekali Nabi SAW nggak pernah melakukannya. Apakah ini juga bisa disebut sebagai bid'ah? Nggak bisa. Karena apa? Karena ini merupakan kebijakannya Umar. Dan Umar 1 dari 4 Khulafa ar-Rasyidin yang ajarannya diikuti, yang sunnahnya diikuti. Ya. Karena Nabi SAW sudah merekomendasikan hal itu, artinya dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, rekomendasi Nabi berkenaan dengan beliau-beliau yang 4 ini nggak mungkin salah, ya. Nggak mentang-mentang Abu Bakar udah dapat rekomendasi, wah Nabi udah nyuruh kaum muslimin untuk ngikutin sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan ternyata saya yang pertama nih begitu. Terus kemudian beliau berinisiatif melakukan macam-macam, bahkan sampai menyelisihi syariat. Nggak akan begitu, ya. Sahabat itu sudah dapat rekomendasi, sudah dapat izin, tapi enggak seenaknya sendiri. Contoh paling gampang, para mujahidin Badr, ya, ahlu Badr. Apa yang Allah katakan kepada ahlu Badr? If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian mau, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Setelah dengar statement itu dari Allah Ta'ala, ya, apakah terus mereka langsung semuanya sendiri? Enggak, coba kita yang dapat begitu, coba. Wah, udah sikat semuanya, ya, enggak pandang bulu, udah dapat, ya, udah dapat jaminan ampunan, udah semuanya, enggak ada yang ditinggalin, yang haram-haram itu. Tapi ahlu Badr, ya, para mujahidin Badr dapat rekomendasi kayak begitu dari Allah, tetap mereka mau sendiri, ya. Tetap mereka hati-hati, enggak seenaknya sendiri. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka tahu hadis ini, mereka tahu, ya. Walaupun mereka tahu, enggak terus kemudian membuat mereka jadi semuanya sendiri. Saya tak bikin syariat inilah, tak bikin syariat ini karena Nabi sudah nyuruh kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya, saya enggak akan begitu, ya. Makanya awal mula diusulkannya pembukuan Al-Quran oleh Umar, awal mulanya Abu Bakar langsung menyetujuinya atau tidak? Tidak. Tapi Umar terus mendesak sampai akhirnya Abu Bakar cerita sendiri tentang proses persetujuan ini, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hatiku untuk menerima usulannya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, artinya Abu Bakar sekalipun, ya, sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW itu tadi, beliau tetap orang yang sangat hati-hati, ya, orang yang sangat hati-hati. Jadi tidak sembarangan. Nah, itulah alasan kenapa pembukuan Al-Quran oleh Abu Bakar tidak bisa disebut sebagai bid'ah, ya, karena di zaman Nabi belum ada faktor pendorongnya. Di masa Abu Bakar ada faktor pendorongnya, yaitu gugurnya para penghafal Al-Quran. Kenapa juga, ya, sholat tarawih secara berjamaah tidak bisa disebut sebagai bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW masih ada faktor penghalangnya, yaitu apa? Khasyitu an tufradu alaikum, khawatir akan jadi wajib kalau dilakukan secara terus-menerus. Dan satu alasan lagi untuk dua masalah ini sekaligus adalah kedua perkara tersebut dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin, di mana berkenaan dengan Khulafa ar-Rasyidin Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ikuti sunnahku dan ikuti sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin, ya, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian juga ada beberapa tambahan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang beberapa hal yang berpotensi menjadi bid'ah juga ketika menyelisihi syariat di dalam beberapa keterangan-keterangan berikut ini. Kullu ibadatin laha zamanun wa makanun wa jinsun wa miqdarun wa kaifiyah.
yaitu setiap ibadah yang ada ketetapan waktunya. Satu, ketetapan waktu. Dua, ketetapan tempat. Ya, ketetapan tempat. Tiga, ketetapan jenis. Ya, ketetapan jenis. Empat, ketetapan takarannya, ukurannya. Dan yang kelima, kaifiyah, caranya, tata caranya. Ya, tata caranya. Yang pertama tadi apa? Waktu, ya. Misalnya di sini beliau contohkan kasolati tarawih fi Ramadan. Fa fi'luha fi ghairi Ramadan bid'atun. Ya, seperti salat tarawih. Secara waktu sudah ada penentuannya belum? Penetapannya belum? Ada. Salat tarawih itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, ya. Maka melaksanakan salat tarawih di luar Ramadan menjadi perbuatan bid'ah, ya. Misalnya dilanjutkan sampai Syawal, masih belum puas di Ramadan, dilanjut Syawal yuk begitu. Ya, kita tarawih lagi 60 hari begitu. Enggak bisa, ya. Udah cukup 29 hari aja. Ya, ini keterangan waktu. Haji, ya. Haji itu kan di bulan Dzulhijjah, ya. Maka melaksanakan ibadah haji di selain Dzulhijjah, di selain bulan haji, itu termasuk perbuatan bid'ah, ya. Coba kita cari Safar aja, sepi nih Safar nih, ya. Kayaknya nggak umpel-umpelan, nggak desak-desakan, ya. Yuk kita berangkat di bulan Safar aja. Oh, nggak bisa. Ya, haji itu kaitannya dengan waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makan, tempat, ya. Seperti inisiatifnya orang-orang Syiah beberapa tahun lalu ketika mereka dilarang, ya, untuk berangkat haji sementara waktu karena macam-macam alasan, ya. Kemudian mereka berinisiatif untuk berhaji di Karbala, ya. Tawaf di Karbala ini tidak bisa dibenarkan, ya. Walaupun waktunya pas. Walaupun waktunya pas tapi tempatnya salah. Ini termasuk perbuatan bid'ah juga. Karena sudah ada ketentuannya, yang namanya haji itu bukan di Karbala, ya. Kita sudah tahu Masyairul Haram, ya, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian jenis, ya, jenis. Contohnya seperti sembelihan. Sembelihan di Idul Adha sudah ditentukan oleh syariat, yaitu hewan ternak, ya. Sapi, kemudian juga kambing dan onta, ya. Maka ketika seorang berkorban dengan selain hewan ternak yang sudah jelas oleh syariat, maka sembelihannya itu termasuk perbuatan bid'ah, ya, termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian ukuran, ya, atau takaran, ya, jumlah begitu. Seperti sholat wajib, sehari kita berapa kali? 5. Dia tambahin lagi 6, ya. Habis Isya masih banyak waktu nih, nunggu subuh nih katanya, ya. Tambah satu lagi bisalah gitu, ya. Ini enggak, ini bid'ah, ini yang keenamnya ini, ya. Kemudian terakhir kaifiyah, tata caranya, ya, tata cara. Misalnya wudu kita tahu dimulai dengan mencuci tangan, lanjut kumur, ya. Dia mulai dari cuci kaki dulu, ya. Cuci kaki, ya, dibaliklah misalnya, ya, dibalik. Nah, ini juga termasuk bid'ah. Nah, ini beberapa hal tentang kaidah-kaidah kebid'ahan, dan bid'ah ini sangat berbahaya, ya. Di antara bahaya kebid'ahan itu sudah masuk Isya belum ini? Taib, alhamdulillah. Di antara bahaya kebid'ahan itu yang pertama adalah jelas amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan satu amaliyah ibadah yang tidak ada contohnya dasarnya dari kami, maka amaliyah ibadah itu tertolak, ya, tertolak. Itu yang pertama, tertolaknya ibadah tersebut artinya tidak ada pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bahaya kebid'ahan yang lainnya, ya, adalah nanti akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kaum muslimin diperkenankan untuk menerima air dari telaga tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian daripada mereka. Ternyata ada segelintir orang yang terhalang untuk bisa ikut minum. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati ummati ya Rabb, mereka juga umatku, mereka juga umatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya engkau tidak mengetahui
apa hal yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ya, artinya melakukan perbuatan bid'ah. Suhqan liman baddalu ba'di. Maka Nabi SAW mengatakan, celakalah, menjauhlah orang-orang yang mengubah syariat sepeninggalku. Siapa kira-kira yang mengubah syariat? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, ya. Kemudian juga di antara bahayanya perbuatan bid'ah, ya, akan membawa pelakunya meyakini keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, ya. Akan membawa pelakunya meyakini keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Bahaya yang lain daripada perbuatan bid'ah ini adalah tatadamman al-iddi'a'a bi anna ad-din fihi naqsun. Orang yang melakukan kebid'ahan secara tidak langsung meyakini bahwa agama ini masih kurang, masih belum sempurna, ya, hingga seakan masih butuh ditambah-tambah lagi, ya, hingga seakan masih butuh inovasi dan kreasi baru lagi. Ini kan berarti kelancangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Bakar paham ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surat yang menjadi pertanda akan dekatnya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau wafat Nabi SAW wafat berarti selesai sudah, ya. Ummu Aiman radhiyallahu anha juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat menangis hebat, ya. Beliau berkata, bukan hanya kepergian beliau yang kutangisi, tapi selesainya syariat ini yang lebih kutangisi, yang juga kutangisi. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama berarti sudah selesai, pensyariatan berarti sudah sempurna. Nah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan berarti secara tidak langsung meyakini agama ini belum lengkap, belum sempurna, butuh ditambah lagi. Sebaliknya, ya, yang melakukan kebid'ahan meyakini bahwa apa yang dilakukannya lebih baik daripada agama yang asli dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia meyakini bahwa kebid'ahannya lebih baik daripada syariat yang sungguh dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga, ya, suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan? Taib, silakan dikemanakan adzan salat Isya. Taib, ada sedikit penjelasan tambahan lagi tentang sebab munculnya kebid'ahan. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin, kebodohan tentang hukum-hukum agama. Kebodohan tentang hukum-hukum agama. Di mana ini sangat jelas, ya, bahwasannya kebodohan itu merupakan sumber segala keburukan. Dan termasuk akibat daripada kebodohan itu sendiri adalah munculnya kebid'ahan yang mengakibatkan orang salah paham, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap sebagai bagian daripada agama, ya. Sebagaimana ini terjadi ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menegur sekelompok orang yang berzikir secara beramai-ramai, dikomandoi satu orang, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun, yaitu Abu Abdurrahman, menegur mereka, betapa cepatnya kesesatan kalian. Pakaian Nabi SAW belum ada yang usang, alat makan dan minum Nabi SAW belum ada yang pecah. Artinya baru kemarin Nabi SAW meninggal, kok kalian sudah secepat ini meninggalkan ajarannya, ya. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah kebodohan. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairan,
wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud maksudnya, kami tidak punya niatan apa-apa, niat kami baik, maksud kami baik saja, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun mengatakan, kam min muridin lil khair lan yusib, ya, betapa banyak orang yang berniat baik tapi tidak berhasil melakukannya, ya. Karena niat baik saja belum cukup, harus juga dibarengi dengan cara yang benar, ya. Itu bukan dalam hal agama doang kok, berlaku dalam urusan dunia juga, ya. Kamera ini misalnya kan ditaruh di situ, itu memang pasnya di situ, caranya benernya di situ. Coba ada orang niatannya baik, saya taruh depan sini langsung pas begitu, biar makin jelas, ya. Wah, malah komedonya kelihatan nanti, ya. Nah, niat baik aja nggak cukup, ya. Harus dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Itu urusan dunia saja berlaku, apalagi urusan agama. Dan sebab yang kedua adalah tasyabbuh bil kuffar, ya. Latah ngikutin orang kafir, ya. Tasyabbuh dengan orang kafir. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf, kisahnya Nabi Musa bersama Banu Israel, Al-A'raf 138. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadi sebab yang pertama dan sebab yang kedua ini ayatnya dalilnya sama. Al-A'raf 138. Sebab yang pertama tadi kebodohan, sebab yang kedua tasyabbuh. Dan kami seberangkan, ya, Banu Israel laut tersebut. Kemudian mereka pun mendatangi, melewati satu kaum yang sedang i'tikaf, ya, berkumpul mengelilingi patung-patung kaum tersebut. Jadi Banu Israel bersama Musa melewati satu perkampungan, di sana ada penduduk yang sedang mengelilingi patung-patung mereka. Maka Banu Israel tersebut berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha." Wahai Musa, ya, buatkan, bikinkan bagi kami patung-patung, Tuhan-Tuhan, sebagaimana penduduk di kampung ini punya Tuhan-Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka menyampaikan permohonan itu, permintaan itu kepada Nabi Musa? Karena tasyabbuh, ya, pengen niru apa yang baru saja mereka lihat di depannya. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya. Jadi dua sebab sekaligus munculnya kebid'ahan, yaitu al-jahlu, yang kedua at-tasyabbuh bil kuffar, ya, kebodohan dan sikap meniru orang-orang kafir. Dan kalau kita melihat, ya, umumnya perbuatan bid'ah ini, ya, banyak keserupaannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, di luar agama Islam, ya. Hanya saja lagi-lagi hal semacam ini tidak bisa difahami dengan baik, ya, oleh mereka-mereka yang wallahu alam bisawab apa motivasinya selalu saja membela habis-habisan perbuatan bid'ah, ya. Dan kita rasa semua orang Islam itu insya Allah sepakat bahwa bid'ah itu buruk, ya, bahwa bid'ah itu buruk. Saking buruknya nggak ada seorang muslim pun yang mau disebut sebagai ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah hasanah begitu misalnya. Kan nggak mau juga dia, ya, nggak mau juga, ya. Artinya fitrahnya mengakui sebenarnya bid'ah itu nggak bagus begitu, ya. Wallahu alam bisawab apa yang menjadi motivasi saudara-saudara kita tersebut, ya, yang terus saja membela habis-habisan perbuatan bid'ah, yang bahkan bid'ahnya kadang tergolong mukaffirah terkadang, ya. Bid'ahnya tergolong mukaffirah. Mukaffirah artinya berpotensi membuat pelakunya keluar dari Islam, ya. Itu dibela habis-habisan, ya. Padahal nalurinya, batinnya sendiri, fitrahnya sendiri sesungguhnya mengakui perbuatan bid'ah itu adalah hal yang buruk, ya. Maka kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di atas hidayah sunnah ini, ya, menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah,
begitu juga memberikan hidayah sunnah kepada saudara-saudara kita yang lain yang masih belum menerima hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.